Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa saham yang terutama teman-teman yang berada di sektor perbankan mini atau sektor perbankan digital, teman-teman. Eh, untuk itu, sebelum kita mulai, kita akan mencoba membahas indeks kita pada hari ini, ya teman-teman. Sebentar ya. Nah, pada hari ini, perdagangan hari ini, komposit indeks IHSG kita naik sebesar 0,61%, teman-teman. Ini menjadi suatu hal yang baik bagi komposit kita, dan untuk pergerakan indeks kita sendiri, teman-teman, ada range sekitar 1 sampai 1,5% lagi, teman-teman, untuk menuju supply area-nya. Teman-teman harus perhatikan pergerakan indeks kita. Apabila dia sudah memasuki area supply zone-nya ini, kita harus perhatikan apakah dia akan di-reject kembali untuk turun ke bawah, atau dia akan tetap build ke atas, teman-teman. Dia akan breakout dari supply zone-nya itu, dan dia akan lanjut terus sampai ke 6.900 atau 7.000, teman-teman. Dan itu menjadi suatu hal yang baik untuk kita perdagangkan. Nah, kita langsung mulai, teman-teman. Pertama kita akan membahas saham BABP. Jika teman-teman lihat video saya yang sebelumnya yang dimana saya membahas BABP, saya sudah sampaikan bahwasanya ini adalah area demand zone dia, yang dimana ketika dia sampai di sini, teman-teman, dia kemungkinan besar akan tertahan dan akan mencoba rebound dari trend bearish-nya, teman-teman. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di saham ini, teman-teman? Apakah kita sudah bisa ambil entry buy? Saya rasa sih untuk sekarang teman-teman jangan ambil buy dulu. Tetapi jika teman-teman yang sudah ada barangnya dari harga bawah, congrats, teman-teman bisa hold terus, tetapi harus perhatikan, teman-teman. Teman-teman harus tetap menjaga saham ini dengan trailing stop. Supaya apa? Ketika dia kembali turun, teman-teman tidak rugi. Setidaknya teman-teman tetap ada untung. Nah, untuk BABP sendiri, teman-teman, teman-teman harus perhatikan ini adalah area supply zone dia, teman-teman. Atau bisa dibilang, orang banyak bilang ini area resisten. Nah, ini adalah area supply zone dia, yang dimana teman-teman harus perhatikan. Apakah dia akan mampu breakout, atau dia akan kembali dipantulkan pada besok hari. Apakah dia akan dipantulkan, atau dia bisa breakout, teman-teman. Teman-teman bisa wait and see dulu jika belum ada barangnya. Jangan coba-coba sembarang menerobos saham-saham yang mempunyai volatility yang tinggi, teman-teman. Kenapa? Ketika kita trading, kita harus perhatikan risikonya dulu. Jangan kita ketakutan, ketinggalan lah, segala macam lah, jangan, teman-teman. Kita harus perhatikan, ketika saya beli saham ini, berapa persen risiko yang harus saya terima. Risk reward-nya kita harus perhatikan dulu, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman belum punya sahamnya, bagi saya sendiri, saya menyarankan teman-teman wait and see dulu. Ketika teman-teman sudah punya barangnya dari harga bawah, congrats, teman-teman. Teman-teman bisa hold barangnya dan perhatikan area sekitar 250 sampai 270, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan. Jadi ketika teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman harus perhatikan apakah besok dia mampu breakout, apakah dia mampu breakout besok, teman-teman. Jika dia besok mampu breakout, teman-teman, teman-teman bisa ambil sistem buy on breakout. Nah, teman-teman bisa ambil buy on breakout. Teman-teman cukup taruh stop loss-nya di bawah candle Marubozu yang membreakoutkan supply zone dia ini, teman-teman. Jadi memang stop loss-nya agak gede. Jadi disarankan teman-teman jangan menggunakan dana yang terlalu besar di saham-saham yang seperti ini. Teman-teman bisa sistem breakout, atau supaya mempunyai risk reward yang lebih baik, teman-teman bisa nunggu dia retest. Kalau seandainya teman-teman rasa risikonya terlalu tinggi, teman-teman bisa tunggu dia retest dulu, baru teman-teman bisa ikut buy, dan semoga dia langsung naik. Tetapi jika teman-teman melihat dia breakout dan teman-teman takut ketinggalan, teman-teman bisa melakukan sistem buy on breakout. Teman-teman bisa buy dan meletakkan stop loss-nya di bawah candle Marubozu-nya itu. Jadi
teman-teman bisa buy. Dan area untuk BABP sendiri ini adalah area supply zone dia, yang kemungkinan dia akan tuju, teman-teman. Nah, ini adalah area supply zone yang akan kemungkinan besar dia tuju ketika dia breakout dari area supply zone yang di bawah ini, teman-teman. Oke, ini untuk BABP. Untuk saham selanjutnya ada BANK. Untuk saham bank sendiri, teman-teman. Teman-teman jika mau masuk sekarang jangan dulu. Kenapa? Ini dia masih ada range untuk turun, teman-teman. Masih ada range untuk turun. Jika saya pribadi, saya lebih baik menunggu dia masuk area base areanya ini, atau demand zone-nya ini, baru kita ikut buy untuk dia ikut naik selanjutnya. Jadi saya rasa sih untuk BANK ini kita wait and see dulu, tunggu dia masuk ke demand zone-nya itu, baru kita bisa ambil buy di area sekitar 2.300 sampai 2.200, teman-teman. Jadi jika dia masuk area 2.300, teman-teman bisa melakukan buy. Teman-teman bisa melakukan buy, cukup stop loss-nya di bawah di zone-nya aja, teman-teman. Sekitar 2.160. Sekitar 6%. TP-nya bisa di area ini. Ini area supply zone-nya, teman-teman. Di area sekitar range harga 3.070 sampai 3.200, teman-teman. Itu adalah area supply-nya, teman-teman. Jadi kalau untuk bank sendiri, teman-teman, saya lebih sarankan wait and see dulu. Oke, baru untuk selanjutnya ada BBYB. Untuk BBYB sendiri, teman-teman, teman-teman sudah lihat dia naiknya cukup signifikan. Dia ketika breakout dari apanya ini, dari trend line-nya ini, dia langsung build ke atas, teman-teman. Dan sekarang dia sedang reject. Nah, ini adalah area reject dia. Apakah teman-teman bisa masuk? Saya rasa sih saya lebih baik menyarankan teman-teman untuk wait and see dulu. Di mana kita bisa masuk di sini, teman-teman? Kita coba ukur pakai Fibo-nya. Kita coba ukur dulu ya, teman-teman ya. Nah, saya sarankan teman-teman untuk masuk di area ini. Ini adalah area masuk, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ingin masuk BBYB, teman-teman bisa wait and see dulu, tunggu dia retrace ke area harga 2.230 sampai berapa? 2.140, teman-teman. Jadi ini adalah area base entry kita. Ketika dia masuk area ini, teman-teman bisa langsung ambil posisi buy. Cukup stop loss-nya di bawahnya, teman-teman. Sekitar ya 2050, sekitar 7,6%. TP-nya high pertama teman-teman bisa letak di sini. Sekitar 22%, teman-teman. 22 sampai 30% kurang lebih, teman-teman. Jadi area supply ini bisa menjadi area TP kita ketika dia turun ke 382-nya ini, teman-teman. Fibo 382 di harga 2220. Kenapa di area di situ, teman-teman? Kalau teman-teman pernah pelajari namanya Elliott Wave, ini adalah wave pertama, yang dimana dia koreksi tepat di 618. Ini wave ketiga, ketika dia selesai wave ketiga, biasanya koreksi wave 4-nya itu jatuhnya ke 382. Jadi ketika dia benar jatuh ke 382, besar kemungkinan saat itu dia akan lanjut up. Minimal dia ke 2.700 ini, teman-teman. 2.720 sampai 2.900. Itu adalah area dia. Ketika dia sentuh 2.230 sampai 2.140, teman-teman bisa melakukan buy. Kalau teman-teman mencoba mengikut follow the trend-nya, ini adalah TP1, teman-teman. Ini adalah TP1. Sebentar ya. Ini adalah TP1 dia. Terus TP2-nya di mana? Teman-teman bisa lihat untuk TP2-nya sendiri. Sebentar ya, teman-teman.
TP2-nya sendiri bisa di harga 3260 teman-teman. Itu untuk TP2. Yang penting ketika dia masuk area demand zone ini, teman-teman bisa langsung ambil entry buy. Teman-teman bisa langsung ambil entry buy di sini, cukup stop loss-nya di bawahnya teman-teman. Stop loss kurang lebih sekitar 8-9%. TP bisa sampai 20-30% teman-teman. Oke, itu untuk BBYB. Selanjutnya ada agro. Untuk agro sendiri teman-teman, teman-teman bisa lihat nih. Saya kemarin sudah pernah bahas di agro. Saya sarankan kita untuk wait and see dulu. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan, dia ada trendline. Area trendline dia yang dimana harga sudah mendekati area trendline dia. Ketika dia tidak mampu break, dia akan dipantulkan ke bawah lagi teman-teman. Dan benar aja dia di sini masih dipantulkan lagi. Jadi untuk untuk agro sendiri, kita wait and see dulu. Kita lihat apakah dia besok di perdagangan itu mampu breakout. Jika dia mampu breakout, teman-teman, seperti ini, teman-teman bisa melakukan namanya buy on breakout. Teman-teman bisa melakukan buy on breakout, taruh stop loss-nya di bawahnya, sekitar 6% kurang lebih. TP-nya teman-teman bisa taruh high-nya pertama di sini. Sekitar 19,8% teman-teman. Dan ini menjadi suatu hal yang baik untuk kita tradingan, teman-teman. Jadi untuk agro sendiri, saya sarankan teman-teman wait and see dulu. Lihat apa yang terjadi. Jadi, jika dia besok breakout signifikan di atas harga 2.300, teman-teman bisa ambil spekulasi buy on breakout. Dan stop loss-nya cukup di bawah Maribozu yang membreakout trendline dia, teman-teman. Oke, jadi untuk agro sendiri, teman-teman harus perhatikan. Jangan langsung ambil buy tanpa tahu reasonnya dulu, teman-teman. Oke, itu untuk agro. Baru saham selanjutnya ada BBHI. Untuk BBHI sendiri, dia sama seperti BBYB, teman-teman. Naiknya sangat signifikan. Untuk BBHI kita lihat trendline-nya. Kita tarik coba trendline-nya di sini, teman-teman. Kita coba dulu ya, sebentar ya. Nah, kurang lebih seperti ini trendline dia, teman-teman. Nah, untuk BBHI sendiri, teman-teman jangan ambil buy dulu, sangat berisiko. Atau jika teman ambil spekulasi bisa aja sih. Teman-teman bisa ambil spekulasi, TP-nya bisa di high-nya di sini dekat area trendline dia. Stop loss-nya di area di bawah ini, teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa melakukannya seperti ini. Tapi apakah dia turun mau sampai mana? Saya rasa sih lebih amannya kita tunggu dia sampai ke trendline dia, teman-teman. Di sini. Tunggu dia retest ke sini. Baru kita bisa ikut ambil posisi buy sampai ke atas, teman-teman. Jika dia di sini, teman-teman bisa ambil buy, taruh tip stop loss-nya di bawah sini. Kurang lebih 8%. TP-nya teman-teman bisa tarik ke atas area trendline dia. Gitu. Jadi kalau untuk BBHI sendiri sih, kalau teman-teman mau coba spekulasi buy bisa aja. Tapi stop loss-nya bisa di bawah 7.525, teman-teman. 7.525. Jadi dia sekitar 7.425 stop loss-nya. Jadi ketika besok teman-teman mencoba spekulasi buy, bisa aja perhatikan stop loss-nya. Jaga-jaga dengan stop loss, teman-teman. Jadi jangan coba-coba ketika saham sudah di luar analisa kita coba hold. Itu sangat berbahaya. Jadi ketika besok teman-teman mencoba spekulasi buy kepada saham ini, lihat stop loss-nya di bawah sekitar 7.450. TP-nya teman-teman bisa ambil sekitar area 10.000. 10.000 itu bisa. Karena itu adalah area trendline selanjutnya yang mungkin harga itu 7, teman-teman. Oke, untuk saat ini mungkin inilah saham-saham yang saya cukup bahas, teman-teman. Jadi biarlah video ini bisa menjadi referensi teman-teman dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita bisa mendapatkan make money di market bersama-sama, teman-teman. Jadi jika teman-teman ada saham-saham yang ingin saya coba bantu buat analisanya, teman-teman boleh komen di bawah. Sampai di sini video ini, teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam entrepreneur.